Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya mau menjelaskan kepada kalian gimana sih caranya untuk menulis artikel di koran dan agar mudah dimuat. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama. Untuk cara pertama yaitu kenali dulu karakter koran tersebut. Jadi kalau misalkan kalian ingin menulis di sebuah koran atau majalah, kenali dulu karakternya karena tiap koran itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Tulisan untuk kalian di Kompas itu berbeda dengan kalau kalian mau submit artikel kalian di koran atau majalah otomotif. Nah, Kompas dan Republika, Jawa Pos atau dan lain sebagainya itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Mereka biasanya menyesuaikan dengan pembaca mereka. Jadi misalkan untuk Republika, kebanyakan pembacanya adalah masyarakat muslim di Indonesia. Jadi kebanyakan tema-tema yang diangkat oleh koran Republika itu adalah tema-tema yang berkaitan dengan Islam, atau misalkan sekarang ekonomi syariah ya akan lebih sering mengangkat itu, atau yang berhubungan dengan Islam seperti itu. Nah, beda lagi kalau misalkan kalian mau menulis untuk di Kompas atau Jawa Pos. Jadi mereka yang Jawa Pos yang punya karakteristik pembacanya adalah masyarakat umum dan lebih general, maka kalian harus bisa menyesuaikan gaya tulisan kalian seperti itu. Untuk cara yang kedua itu adalah karakter tulisan di koran tersebut. Seperti yang saya katakan tadi di yang pertama, tiap koran itu punya karakternya masing-masing. Jadi koran satu dan koran lainnya itu tidak bisa disamakan. Hal ini berpengaruh pada gaya penulisan kita nanti. Jadi misalkan kayak tadi itu di Republika, maka beda dengan Jawa Pos, Kompas dan sebagainya. Kemudian biasanya karakter huruf, paragraf, bahkan subjudulnya itu juga mempengaruhi. Nah, kemudian emosi yang diberikan oleh penulis kepada pembaca itu juga mempengaruhi itu. Jadi kenali dulu karakter tulisan yang ada di koran yang akan kalian submit. Nah, penulisan atau pengetikannya rapi. Tiap koran atau redaksi itu sangat menyukai mereka yang submit tulisannya rapi, tidak berantakan, alur cerita atau alur paragrafnya itu jelas. Jadi misalkan kalau kalian fokus dari khusus ke umum kayak gitu, gaya penulisan kalian harus bisa dibaca dengan enak. Jadi posisikan diri kalian sebagai pembaca. Jadi pembaca itu ketika membaca tulisan kalian gitu kan, itu bisa mengerti, bisa menangkap apa yang kalian maksud, masalah apa yang kalian angkat, dan permasalahan atau solusi apa yang kalian tawarkan seperti itu. Jadi memang dalam menulis artikel itu tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh menggunakan sistem kebut semalam ya. Jadi memang kecuali kalau kalian udah expert sekali, itu kalian boleh tergesa-gesa, tapi jangan dicontoh ya, tidak saya rekomendasikan untuk menulis secara tergesa-gesa. Nah, sebelum disubmit jangan lupa untuk review dan sunting terlebih dahulu. Jadi memang harus kita baca berulang-ulang. Kalau kalian masih ragu, kalian bisa menggunakan atau minta tolong ke teman kalian atau dosen kalian atau siapapun itu untuk membaca tulisan kalian. Jadi agar mereka memberikan feedback apakah ada yang kurang atau ada yang perlu dibenahi dalam tulisan kalian sebelum submit. Jangan lupa tuliskan nama rubrik di judul email. Jadi memang email ke redaksi itu sangat banyak sekali. Agar memudahkan mereka untuk membaca email yang kalian kirim, itu jangan lupa dalam subjek emailnya kalian cantumkan apakah itu opini atau misalkan kalau di Republika itu namanya opini, di Kompas itu juga menamai rubriknya itu opini, Tempo itu ada pendapat, dan pokoknya disesuaikan dengan koran dan rubrik yang kalian tuju seperti itu. Jadi di subjek itu opini, kemudian tuliskan nama judul kalian kayak gitu. Jangan lupa untuk menyertakan biodata dan nomor HP yang bisa dihubungi. Jadi memang tidak semua koran atau media massa itu punya style atau SOP untuk menghubungi penulis mereka. Jadi waktu dulu 2017 waktu itu
saya submit ke Republika dan ternyata mereka tanpa ada pemberitahuan ke saya bahwa tulisan saya itu dimuat. Saya justru baru tahu setelah diberitahu oleh teman saya yang kebetulan waktu itu berlangganan koran Republika fisik. Nah, sementara saya hanya berlangganan koran Republika yang e-paper. Nah, sekarang mereka SOP-nya berubah. Ternyata tulisan yang dimuat maupun yang tidak dimuat itu ada balasan dari mereka. Jadi misalkan kemarin saya submit ke Republika, ternyata tulisan saya tidak dimuat, itu ada berita atau dapat email balasan dari mereka bahwa tulisan saya kurang beruntung untuk diterbitkan. Kalau dulu 2017 18 sekitar 2017, 18, 19 sekitar tahun segitu, itu jika tulisan tidak diterbitkan itu tidak mendapatkan email. Pengalaman saya seperti itu. Nah, oleh sebab itu jangan lupa untuk mencantumkan biodata kalian di dalam body email itu, jadi dalam bentuk attachment. Nah, lampirkan scan foto dan kartu identitas. Ini juga sangat penting karena kenapa? Karena memang ini menunjukkan bahwa kalian bukan penulis anonim yang sehingga kalian bisa mempertanggungjawabkan apa yang kalian tulis. Jadi redaksi itu akan sangat suka jika kita juga melampirkan identitas kita, misal seperti KTP atau SIM atau kartu identitas lainnya seperti itu. Nah, ini memang sangat wajib untuk disertakan. Nah, berkas-berkas tadi, tulisan-tulisan kalian itu jangan lupa dilampirkan dalam bentuk attachment. Nah, di sini memang mereka akan menulis membacanya jangan di dalam tubuhnya email ya, jadi tapi lebih ke attachmentnya. Jadi di attach, jangan ditulis manual di dalam emailnya seperti itu. Jadi dalam bentuk Word atau PDF, lebih baik Word agar mereka bisa mengedit dalam bentuk format mereka sendiri kayak gitu, untuk memudahkan redaksi juga untuk pengiriman. Nah, untuk berapa kata yang bisa digunakan itu kalian bisa ya paling tidak kurang lebih 1000 kata untuk satu artikel. Jadi kalau 1000 kata kurang lebih ada 3 halaman, 2-3 halaman, kalian menuliskan opini kalian dalam Word tadi itu. Nah, sebisa mungkin, jadi tips tambahan dari saya adalah sebisa mungkin dalam tulisan kalian itu fokus di permasalahan yang mau diangkat. Jadi misalkan kalian ingin membahas soal fintech, kemudian financial technology. Nah, permasalahan apa yang sedang kalian angkat ini? Kemudian dari permasalahan tersebut, solusi apa yang kalian tawarkan? Nah, kalau bisa, solusi ini harus realistis dan bukan normatif aja seperti itu. Jadi atau ya mungkin boleh normatif juga tidak masalah. Kalau menurut saya juga beberapa kali normatif juga, cuma jangan lupa untuk mencantumkan sumber-sumber. Jadi jangan hanya ide yang digagas ini misalkan tidak mungkin untuk direalisasikan seperti itu. Jadi kalau bisa memang solusi yang diberikan itu bisa istilahnya lebih realistis seperti itu. Jadi itu akan kemungkinan untuk dimuat itu lebih besar. Dan kemudian apa yang sedang hangat dibicarakan itu juga menjadi faktor pengaruh atau menjadi pengaruh untuk kemungkinan besar tulisan kalian akan dimuat di koran tersebut. Jadi tema-tema yang lagi hangat, mereka kan juga butuh pembaca gitu kan, butuh pembaca di koran mereka. Jadi apa yang sedang hangat dibicarakan, apa yang menjadi permasalahan yang belum terpecahkan, itu akan jauh lebih baik seperti itu. Oke, sekian dulu penjelasan saya, mungkin semoga bermanfaat buat kalian. Dan jika kalian ingin menulis di artikel ilmiah, jika kalian ingin menulis di koran atau media massa, itu tadi yang bisa kalian terapkan gitu kan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya agar untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi gitu. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.